wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Lulu Anela dengan NIM 125401100029 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1249, dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran yaitu dengan wafatnya Sultan Malik As-Solih, yaitu sultannya dinasti Ayyubiyah. Dan faktor lainnya yang menjadikan dinasti Ayyubiyah itu mengalami kemunduran adalah bangkitnya Mamluk. Mamluk adalah sekumpulan orang putih asal Turki yang dijadikan budak ataupun prajurit oleh Sultan Malik As-Solih untuk melindungi kekuasaan dinasti Ayyubiyah tersebut. Dikarenakan Sultan Malik As-Solih wafat, maka kedudukannya diganti oleh anaknya yang bernama Turansyah. Nah, pada masa jabatannya, Turansyah lebih condong kepada tentara asal Kurdi dibanding Mamluk. Nah, oleh karena itu, Mamluk merasa iri dan juga merasa tidak adil terhadap perlakuan Turansyah. Maka dari itu mereka merencanakan untuk membunuh Turansyah, dan pada tahun 1250 Mamluk itu resmi membunuh Turansyah. Jadi pada tahun 1250 dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran dan diganti oleh dinasti Mamluk. Kemudian ada juga peninggalan dinasti Ayyubiyah. Ada 5. Yang pertama ada di bidang arsitektur dan di bidang pendidikan. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan dengan dibangunnya Madrasah Al-Saudiyah pada tahun 1239 yang menjadi pusat pengajaran 4 mazhab hukum. Kemudian dibangunnya juga Dar al-Hadis Al-Kamilah. Kemudian dalam bidang arsitek dibangunnya gereja-gereja dan juga istana-istana. Yang kedua yaitu di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya yaitu Adalas of Bath, yang diterjemahkan yaitu karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Yang penerjemahnya yaitu di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran tersebut sudah mendirikan rumah sakit untuk orang-orang yang cacat pikiran. Ketiga, di bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh orang Syria yang lebih canggih daripada buatan orang Arab. Kemudian adanya pabrik karpet, pabrik gelas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada di bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan ini membawa pengaruh terhadap Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Nah, di Eropa itu sudah menggunakan perdagangan internasional, agrikultur, dan industri. Kemudian yang terakhir ada di bidang militer. Nah, di bidang militer ini dibangunnya benteng-benteng, yaitu benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang dibangun di Kairo yang menjadi pusat pertahanan utama, pemerintahan, barak militer, dan juga sumber air yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kemudian ada benteng Aleppo dibangun untuk memperkuat pertahanan wilayah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.